Tahukah Anda bahwa salah satu alasan utama mengapa fresh graduate ditolak dalam proses rekrutmen bukanlah karena kurangnya kemampuan teknis atau pengalaman? Menurut survei terbaru, 64% fresh graduate justru gagal mendapatkan pekerjaan karena mereka meminta gaji dan tunjangan yang dianggap tidak realistis. Bagi Anda yang baru lulus atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja, memahami realitas pasar tenaga kerja adalah kunci. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di balik angka tersebut? Mari kita bahas lebih dalam. Halo cuy, apa kabar? Kembali lagi di channel Pinter Rebahan. Rebahan aja jadi pinter, apalagi pas bangun. Oke, tempat di mana kita membahas hal-hal seru yang menarik dan inspiratif di sini, bikin rebahan kamu jadi bermanfaat dan penuh dengan wawasan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas fenomena menarik yang mungkin relevan untuk kalian yang baru saja lulus kuliah atau sedang mencari pekerjaan pertama. Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, ternyata 64% fresh graduate ditolak saat melamar pekerjaan karena tuntutan gaji dan tunjangan yang mereka ajukan tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah Anda salah satu di antaranya? Dan apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kesalahan ini? Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan tuntutan gaji dan tunjangan yang tidak realistis. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh perusahaan rekrutmen, banyak lulusan baru yang memasuki pasar kerja dengan ekspektasi tinggi. Mereka menginginkan gaji awal yang setara dengan profesional berpengalaman, dan ini seringkali dianggap tidak masuk akal oleh perusahaan. Namun, mengapa ekspektasi ini bisa muncul? Pertama, banyak fresh graduate yang berasumsi bahwa gelar sarjana mereka otomatis memberikan nilai tambah yang besar di pasar kerja. Mereka merasa bahwa dengan pendidikan tinggi, mereka pantas mendapatkan kompensasi besar, meskipun belum memiliki pengalaman. Kedua, adanya pengaruh media sosial dan tren gaya hidup yang seringkali memperlihatkan kehidupan sukses tanpa memperlihatkan proses di baliknya. Akhirnya, lulusan baru sering membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang sudah sukses, tanpa memahami perjalanan panjang yang dilalui. Ketiga, kurangnya pemahaman tentang standar gaji di industri yang dilamar. Banyak fresh graduate yang tidak melakukan riset mendalam sebelum mengajukan tuntutan gaji. Dari sudut pandang perusahaan, fresh graduate memang dianggap sebagai aset yang potensial. Tetapi mereka juga memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk pelatihan. Perusahaan tidak hanya memikirkan soal gaji, tetapi juga investasi waktu dalam membimbing karyawan baru. Jadi, ketika fresh graduate meminta gaji yang terlalu tinggi, perusahaan akan cenderung memilih kandidat lain yang ekspektasinya lebih masuk akal. Sebagai contoh, seorang HR di sebuah perusahaan teknologi mengatakan bahwa kami selalu terbuka untuk mempekerjakan lulusan baru, tapi seringkali mereka datang dengan ekspektasi gaji yang jauh di atas standar untuk level pemula, padahal mereka belum memiliki pengalaman praktis yang sesuai. Jadi, penting bagi lulusan baru untuk mempertimbangkan semua aspek ini. Gaji tinggi tentu saja bisa menjadi tujuan, tapi untuk mencapainya, Anda harus menunjukkan bahwa Anda membawa nilai nyata bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa tips yang bisa membantu Anda memahami nilai diri Anda secara realistis sebelum masuk ke pasar kerja. Pertama, lakukan riset tentang standar gaji di industri yang Anda tuju. Gunakan platform seperti Glassdoor atau survei gaji
dari perusahaan rekrutmen. Ini akan memberi Anda gambaran yang jelas tentang rentang gaji yang wajar. Kedua, fokus pada pengalaman, bukan hanya gelar. Jika Anda baru lulus, pastikan Anda memiliki pengalaman magang, proyek, atau pekerjaan paruh waktu yang relevan dengan bidang yang Anda lamar. Hal ini akan meningkatkan nilai tawar Anda. Ketiga, pahami bahwa gaji bukan segalanya. Tunjangan, lingkungan kerja, kesempatan untuk belajar, dan perkembangan karier jangka panjang juga merupakan faktor yang sangat penting. Jangan hanya terfokus pada angka gaji awal. Berlatih negosiasi gaji yang bijak. Jangan takut untuk bernegosiasi, tetapi juga jangan memulai negosiasi dari angka yang tidak realistis. Ketahui berapa rentang gaji yang wajar untuk posisi dan lokasi yang Anda lamar. Nah, apakah Anda merasa ragu harus meminta gaji tinggi atau rendah? Ada baiknya mencari jalan tengah. Anda bisa memulai dengan rentang gaji yang wajar sesuai dengan riset, lalu membicarakan potensi kenaikan setelah Anda membuktikan diri dalam beberapa bulan pertama bekerja. Ini adalah pendekatan yang lebih masuk akal dan seringkali lebih diterima oleh perusahaan. Selain itu, jangan lupa bahwa keterbukaan untuk belajar dan berkembang akan jauh lebih penting dalam jangka panjang dibandingkan sekadar angka di slip gaji pertama Anda. Perusahaan akan menghargai calon karyawan yang menunjukkan kemauan untuk beradaptasi, bekerja keras, dan belajar dengan cepat. Jadi, bagi Anda yang baru saja lulus atau sedang bersiap untuk melamar pekerjaan, ingatlah bahwa 64% fresh graduate ditolak bukan karena kurangnya skill, tetapi karena ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap gaji dan tunjangan. Jangan biarkan ini menjadi penghalang bagi Anda untuk mendapatkan pekerjaan impian. Lakukan riset, pahami nilai diri Anda, dan siapkan strategi yang realistis. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini kalau kalian merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan teruslah belajar hal baru.